Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hamdan wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa riduka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, satu kebahagiaan yang luar biasa buat kita kembali di hari Jumat yang penuh berkah ini, tepat di tanggal 29 November tahun 2024, bertepatan juga dengan tanggal 27 Jumadil Awal tahun 1446 Hijriah. Hang Tuah dan Hang Jebat sama ganteng dengan Hang Kesturi. Bila masuk sudah di hari Jumat, kita jumpa di acara ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. nyaman. Naik pedati di hari pekan. Penuh isinya dengan muatan. Bagaimana tak hati nyaman. Ustadznya Buya, wajahnya tampan. Alhamdulillah, Masya Allah. 5 buah pepaya, coklat berisi, isinya merah. Jangan lama-lama pandangi Buya. Ingat yang ada di rumah. Amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini luar biasa dan istimewa. Kita berada di satu pondok pesantren yang luar biasa, yang berada di Pasar Dua Timur, Bandar Kelipah, Deli Serdang. Kami saat ini sedang berada di tempat yang begitu nyaman, begitu indah, yang luar biasa. Pondok pesantren ini bernama Baitul Mustaghfirin Al-Amir. Tepuk tangan dulu buat pesantren. Batang rumbia si pohon aren, buah bernama si buah mergat. Apabila kita berada di pondok pesantren, insya Allah kita selalu bersama dengan rahmat dan hidayah dari Allah. Amin. Luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, seperti pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kita nanti akan membahas tema yang cukup luar biasa. Nah hari ini sudah hadir bersama kita guru kita, ulama karismatik yang luar biasa, tidak hanya di kota Medan, Sumatera Utara, bahkan Indonesia. Kita akan sapa langsung beliau. Beliau adalah Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS, MBA, PhD. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Masya Allah. Apa kabar Buya nih? Alhamdulillah wa syukrulillah. Ini saya lihat Buya nih tetap muda terus. Masya Allah. Ya. Khasiatnya ini apa Buya? Masih muda. Masih muda. Kalau usia 27. 27. Ya. Nah, terbalik. Terbalik. Ya. Ini pohon rumbia di tepi Palu, tempat bersarang katanya si burung balam. Usia lebih 70, tapi penampilan balik seperti lajang umur 26. Tepuk tangan buat Buya. Buya, ini kita berada di pondok pesantren luar biasa. Ketika saya masuk ini begitu banyak perkembangan Buya. Ya kira-kira apa inovasi-inovasi yang terbaru Buya? Selain ada pondok pesantren, ada SDIT. Ini saya dengar ada yang terbaru Buya. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pengembangan dari rumah tasawuf dan tahfiz Quran Baitul Mustaghfirin Al-Amir di Jalan Suluh adalah pesantren ini 6 tahun berkembang. Kemarin 27 Oktober kita milad yang ke-6, kita sudah mendirikan 13 unit bangunan. Masya Allah. Dan yang unik dan antik adalah di pesantren ini ada 2 masjid. Dua masjid. Satu masjid untuk banin, yaitu jamaah umum dan laki-laki. Satu lagi masjid terapung. Masjid Di terapung. belakang khusus untuk banat Ya, wanita. seperti Jadi, di atas kolam ada jembatan, dan ini memang membuat anak-anak semakin nyaman, senang dan khusyuk menghafal Quran. Mengingatkan kita dengan masa-masa yang sudah pernah berhaji dulu. Ada Laut Merah ya Buya ya. Ya, itu, ya. Ada pondok Masjid Terapung. Insya Allah ini sudah diresmikan Buya. Rencana mohon doanya besok kita syukuran.
Insya Allah ya, Ya, besok ya. ala kadarnya kita Ya. syukuran bersama anak-anak. Luar biasa, ini inovasi yang luar biasa, mungkin satu-satunya yang baru ada di Sumatera Utara, Buya ya. Ini Alhamdulillah, Masjid ya, Terapung ini, mudah-mudahan ini menggugah dan semakin menyemangati orang-orang tua untuk memberikan pendidikan, menyekolahkannya di Baitul Mustaghfirin Al-Amir. Kita harapkan begitu, karena santri putra kita pisah dengan putri. Ya. Putri di belakang, putri di depan. Jadi terpisah, Ya, terpisah, luar biasa, supaya mereka betul, safe, ya. nyaman. Ya. Baik, nah pemirsa, kami tidak berdua dengan Buya. Hari ini sudah hadir dari Majelis Taklim yang luar biasa. Kita akan disapa, ada 2 Majelis Taklim hari ini. Baik, kita akan langsung sapa yang pertama dari Majelis Tazkirah Sumatera Utara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Tazkirah, berzikir, berdoa, penyejuk kalbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa Tazkirah Sumatera Utara ini satu majelis taklim yang memang begitu luar biasa, banyak membawa perubahan di Sumatera Utara untuk kemajuan umat Islam. Tepuk tangan sekali lagi buat Tazkirah Sumatera Utara. Nah pemirsa, kemudian yang luar biasa, di antara kita ini juga hadir dari majelis taklim, inilah generasi muda kita yang insya Allah akan memimpin umat, agama, dan bangsa kita di masa depan. Yaitu dari majelis taklim, santri dan santriwati dari Baitul Mustaghfirin Al-Amir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Baitul Mustaghfirin Al-Amir, sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah pemirsa dimanapun Anda berada, sebagaimana kita bersama bahwa pembina atau pimpinan dari Pondok Pesantren Baitul Mustaghfirin Al-Amir adalah guru kita, ulama kita, yaitu Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS MBA PhD. Kita tetap doakan kiranya Buya tetap diberi kesehatan, tetap berikan inovasi dan pencerahan kepada umat Islam yang ada di Kota Medan. Baik, kita hari ini akan membahas satu tema yang luar biasa, ya. Kalau kita angkat dari Al-Qur'an di surah Al-Ma'arij, ya, mulai dari ayat 19 sampai 21. Tema ataupun topik kita hari ini adalah keutamaan bersyukur dan kerugian mengeluh, ya. Keutamaan bersyukur dan kerugian mengeluh. Nah, luar biasa. Namun sebelum kita akan membahas tema ataupun topik yang sangat luar biasa ini, ya perlu juga kami sampaikan bahwa ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya syiar Islam tetap dilaksanakan, disiarkan oleh TVRI Sumatera Utara untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada umat Islam. Nah, kita langsung kepada Buya untuk memberikan pengantar dari topik ataupun tema kita di hari ini. Tafadhol Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahus syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Shadaqallahul azim.
Sesungguhnya manusia itu diciptakan sifat dasarnya adalah suka berkeluh kesah dan kikir. Apabila dia mendapatkan kesulitan, dia berkeluh kesah, ngomel, dan kadang-kadang tidak tertutup kemungkinan marah-marah, tidak tahu siapa yang dimarahkan. Tapi apabila dia mendapatkan kebaikan atau keberuntungan, dia akan kikir dan lupa. Surah Al-Ma'arij ayat 19, 20, dan 21 ini menggambarkan sifat dasar manusia. Bahwa manusia itu sebagai makhluk dualitas, ada tubuh, ada ruh. Ketika kebutuhan tubuh yang didorong oleh hawa nafsu tidak terpenuhi keinginannya, maka muncullah keluhan. Oleh karena itu, kita harus meyakini bahwa Allah SWT sebagai pencipta dan penyayang kepada semua makhluk, terutama manusia, pasti memenuhi kebutuhan manusia, baik secara jasmani maupun rohani. Tapi ketika keinginan itu melampaui batas kebutuhan, inilah yang kadang-kadang menyebabkan manusia itu mengeluh. Oleh karenanya, kunci bahagia, jangan mengeluh dan tetap bersyukur. Apa bersyukur itu? Menyadari bahwa semua ini milik Allah. Kita hanya diberi hak pinjam pakai. Kalau namanya pinjam, ketika diambil, kembalikan. Namanya kita memakai, kita bersyukur kalau sudah diberi kesempatan memakai. Apa itu mengeluh? Apa itu bersyukur? Kita akan bahas secara jelas, dan nanti bagaimana dampak daripada mengeluh dan bersyukur itu, sehingga kalau ini dapat kita antisipasi, kita akan bahagia. Mengapa manusia mengeluh? Karena suka membanding apa yang dia dapat dengan apa yang dapat orang lain, terutama dari segi kuantitatif. Yang kedua, merasa bahwa apa yang ada itu miliknya. Lalu ketika yang dia dapat itu pada satu saat berkurang atau hilang, dia mengeluh. Nah, yang ketiga, ini yang lebih parah lagi. Dia tidak menyadari dia ciptaan Allah, hidup sementara di muka bumi Allah ini, dan ada tugas pokok, mengabdi kepada Allah dan menjadi khalifah di bumi. Nah, ketika melaksanakan tugas ini juga kadang-kadang mengeluh. Karena ada orang yang memiliki struktur jabatan, pangkat, dan kedudukan yang berbeda-beda. Mengeluh ketika di bawah, kemudian sombong ketika di atas. Padahal hidup ini seperti roda, berputar. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Kalau ingin di atas, ya diputarlah terus. Ya. Apa itu bersyukur? Menyadari bahwa Allah SWT itu maha mencukupi kebutuhan makhluknya. Secara khusus dan fundamental, manusia itu dicukupi kebutuhan tubuhnya itu. Anggota tubuhnya dicukupi itu. Dengan berbagai macam cara. Sehingga sering saya katakan di berbagai tempat, kalau orang tua menyediakan makanan untuk anaknya sebagai satu kebutuhan dasar, tanda kasih sayang orang tua kepada anak, kalau bayi disulangi mulutnya. Tapi kalau sudah mulai besar, dipersilakan mengambil sendiri. Nah, kalau sudah dewasa, ya silakan ambil bahan dasar yang sudah disediakan orang tua, mungkin dengan lahan pertanian, bercocok tanam dan sebagainya. Begitu ya. Kemudian bersyukur itu ialah menerima walaupun sedikit. Kalau sedikit tapi mampu berbagi, itu namanya budiman. Kalau banyak dan mampu berbagi, itu namanya dermawan. Tinggal milih, ya, budiman atau dermawan. Ya, tidak bisa milih, ini bukan pilkada, tapi keadaan. Kalau pas-pasan ya kita berbagi, itu budiman. Tapi kalau banyak berbagi, itu dermawan. Kemudian kalau kita bersyukur, tentu akan bertambah rezeki kita. Nah, kita bahas lebih lanjut. Waktu kita akan cukup panjang nih. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Alhamdulillah luar biasa pengantar dari Buya. Iya. Mudah-mudahan insya Allah kita yang hadir di sini, ya, terutama nih ibu-ibunya, jauh dari sifat mengeluh. Masya Allah. Ya, teringat kami dengan dari ayat Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Insya Allah bila kita tetap bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah nikmatnya. Dan apabila kita kufur dengan nikmat Allah, ya tunggu azab yang amat pedih. Masih ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI? Aman ya. Ngaji bareng di TVRI? Ya, kuncinya Buya untuk hidup bahagia itu adalah syukur dan jangan mengeluh. Tidak mengeluh, Tidak jangan mengeluh ya. Walaupun suami memberikan kurang dari yang kita harapkan, jangan mengeluh. Tinggal pintar-pintar kita, pandai-pandai kita untuk mengatur ya dan memanage apa yang sudah diberikan. Nah, ini Buya, sebelum nanti kita jauh lagi Buya, teringat kami dengan
pengantar Buya tadi, Iya. terkadang Buya antara needs and wants ya Iya, dari bahasa iya, sana Buya, antara kebutuhan dan keinginan. Iya. Ini terkadang kita banyak melihat ya di antara kita, di tengah-tengah kita, bukan kebutuhan diutamakan, tapi keinginan Buya. Iya. Gimana itu Buya? Kalau bahasa kulonnya itu, it depends on how you think. Ya, If you need something, kalau kamu butuh sesuatu, you get, you're happy. If you want many, Yeah. you do not get that, you are sad. Itu. It depends on how you think. Ini semuanya ngerti bahasa Inggris mereka ini. Insya Allah, ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang kebutuhan dengan keinginan, manusia sebagai makhluk dualitas yang tadi saya katakan ada akal pikiran, ada hawa nafsu, ada perasaan dan kolbu. Nah, ketika hawa nafsu ini menggoda pikiran, sehingga kadang-kadang pikiran ini berpikirnya itu tidak objektif, ya. Kalau bahasa Melayunya tidak bisa meraup, dia kepingin meraup itu begini ya, tidak bisa meraup, dia kepingin merampok. Padahal mungkin dijemput pun dia cukup. Karena kalau kita makan kan sesuap-sesuap. Ya. Kan nggak ada orang makan sepiring-sepiring itu. Maka penuhilah kebutuhanmu, jangan memperturutkan keinginan. Bukan tidak boleh berkeinginan, tapi mengingini sesuatu yang tidak mungkin dan tidak tercapai, kecewa. Janganlah ingini yang tidak mungkin kau capai karena engkau akan kecewa. Tapi syukurilah apa yang sudah engkau terima. Maka bersyukur itu bukan tergantung kepada apa yang dimiliki, tetapi tergantung kepada bagaimana yang dimiliki itu kita syukuri. Itu. Jadi syukur, kemudian kita ikhlas ya, Iya, apa yang sudah kita dapatkan, insya Allah kita bersyukur, kemudian ikhlas kita ya bila sesuatu yang sudah didapatkan insya Allah Iya. ya mungkin terlepas ataupun diambil oleh yang punya hak, luar biasa ya, luar biasa. Nah, kita insya Allah akan mengkaji lebih jauh tentang kajian-kajian tadi, yaitu tentang Iya. keutamaan bersyukur dan kerugian mengeluh. Namun kita akan baik, masih ngaji bareng di TVRI. Nyaman, ya. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman, ya. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman, ya. Nah pemirsa, satu kesyukuran yang luar biasa bahwa dari Pondok Pesantren Baitul Mustaqfirin Al-Amir ini sudah banyak ya prestasi-prestasi yang diraih oleh santri maupun santriwatinya. Ya, ada yang juga sudah mengikuti Akademi Dai Cili di TVRI beberapa waktu yang lalu yang juga sudah mempunyai prestasi. Ya, namun kita akan dengarkan Buya akan mungkin nanti memberikan penjelasan prestasi yang sudah didapat. Kemudian mungkin ada santri yang akan memberikan tausiah singkat di hadapan kita bersama. Tafadhol Buya. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada, kami sangat bahagia bisa bekerja sama dengan TVRI Sumatera Utara, di mana pesantren kita ini dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan TVRI dalam konteks dakwah dan juga pendidikan. Dan alhamdulillah di pesantren kita ini ada santri yang sudah ikut Dai Cili dan baru 6 bulan di sini, alhamdulillah. Karena mengikuti jejak Buya, luar biasa, pidato lebih bagus dari Buya. Azza silakan, pidato harus lebih hebat dari Buya. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ustadz Ahza ke kota Baghdad, singgah sebentar memberi tomat. Cakep. Apabila umat Muhammad jawab salam Ahza dengan semangat. Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS, MA, MBA, PhD. Yang saya hormati Ustadz Syahrial Fairun
dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Ahza akan menyampaikan sebuah tausiah singkat yang berjudul Birrul Walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Salah satu ibadah teragung setelah mentauhidkan Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada siapa? Orang tua. Ketahuilah sungguh bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua hukumnya adalah wajib fardu ain. Tak peduli siapa orang tua kita, pekerjaannya, kehidupan sehari-harinya. Yang kita panggil ayah atau ibu, mama atau papa di rumah, merekalah orang tua kita. Pernahkah terbayang dalam benak kita saat kita di dalam perut ibu, betapa susahnya ia membawa kita kemanapun ia pergi. Namun sekalipun ia tak pernah mengeluh karena ada makhluk lain, itu kita sendiri dalam perutnya. Pernahkah terbayang dalam benak kita ayah yang bekerja tanpa lelah, mencari uang mati-matian hanya untuk membiayai hidup kita, agar kita bisa makan dan sekolah dengan enak. Bayangkan jamaah betapa beratnya beban yang ada pada pundak-pundak mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Yang artinya, dan telah kami perintahkan kepada kamu agar berbakti kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyepihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadakulah tempat kembalimu. Jamaah yang dimuliakan Allah, ingatlah bahwa ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua. Murkanya Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi ajaran berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan Islam menjadikan berbakti kepada kedua orang tua sebagai sarana untuk meraih syurganya Allah. Sungguh rugi dan celaka bagi seorang muslim yang masih mendapati kedua orang tuanya masih hidup, namun ia tidak bisa mengantarkannya kepada syurga. Banyak manusia zaman sekarang sudah tidak mau lagi memperhatikan kedua orang tuanya. Ada yang menelantarkannya, ada juga yang mencelakainya atau membunuhnya. Na'udzubillahi min zalik. Kesimpulan dari tausiah Ahza kali ini yaitu janganlah sekali-kali kita mendurhakai kedua orang tua kita. Takutlah akan azab Allah kepada orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Semoga kita yang berhadir di sini mendapat petunjuk dan diberi kemudahan dalam melaksanakan bakti kita kepada kedua orang tua. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dari itu mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil. Amin.
Bagaikan embun kau sejukkan hati ini dengan kasih sayangmu. Betapa kau sangat berarti bagi hati ini dengan kasih sayangmu. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Sinari hidupku dengan kehangatanmu. Demikianlah yang dapat Azaz sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sore-sore pergi berolahraga di tanah Jawa. Jika Anda ingin masuk surga, berbaktilah kepada kedua orang tua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa, Masya Allah. Ustadz Syarial, Iya Bu ya. anak kita ini baru menjelang 6 bulan di sini. Ya. Tapi alhamdulillah bakatnya bisa dikembangkan dan masih banyak lagi santri yang lain. Ini salah satu Bu ya. Salah satu, seorang. alhamdulillah. Luar biasa, kita doakan nanti prestasinya juga semakin terus menanjak ya. Juga nanti Azza, nama lengkapnya adalah Rizky Azza Ramadan. Ya, putra rantau perapat asli ini, putra dari Bapak Kurdianto yang mungkin hadir ya di sini ya. Alhamdulillah sedangkan kunjungan ke Medan, Masya Allah bersama Ibu. Amin, Ya, amin. kita doakan ya berhari raya memakai jubah dari Medan ke rantau perapat. Ketika sudah mendengarkan azza tausiah, kita doakan ke depan. Insya Allah akan menjadi seperti Buya, Ustadz Adi Hidayat, dan Ustadz Abdul Somad. Amin, ya Rabbal Alamin. Nah, masih ngaji bareng di TVRI. Nyaman ya. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman ya. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman ya. Nah, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, khususnya Anda para pecinta ngaji bareng di TVRI, tentunya masih ingin terus mendengar dan menyaksikan tentang pembahasan tema kita, keutamaan bersyukur dan kerugian mengeluh. Kita akan beri kesempatan buat ibu-ibu dan para santri-santriwati dari dua majelis taklim yang hadir di masjid ini. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ermawati dari Majelis Taklim Tajriah cabang Binjai. Begini Bu ya, saat ini kondisi ekonomi kita tidak stabil, kemudian sembako meroket, ibu-ibu mengeluh pemasukan tidak seimbang dengan pengeluaran. Sehingga ibu-ibu kadang-kadang bertengkar dengan bapaknya karena tidak sesuai yang diberikan. Nah, pertanyaan saya Bu ya, mengapa manusia banyak mengeluh ya Bu ya, sehingga kadang-kadang rumah tangga selalu bertengkar akibat keuangan tadi yang tidak seimbang. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan beri kesempatan penanya yang kedua. Silakan langsung aja, biar nanti dibahas langsung oleh Buya. Yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Syahri Nasution dari Sekolah Baitul Mustakfirin Al-Amir. Izin bertanya Buya, apa perbedaan dermawan dengan budiman Buya? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua penanya. Ini sementara sudah mewakili dari majelis taklim yang hadir. Ini Buya, kalau ini sudah mewakili yang senior, yang ibu, kemudian yang junior generasi masa depan kita. Kalau yang ibu nih kayaknya mewakili ibu-ibu yang masyarakat banyak ya, yang di luar ya, pemasukan kecil,
pengeluaran besar, harga meroket, banyak mengeluh. Nah, ini kenapa Buya? Silakan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa TPRI, khususnya pencinta acara ngaji bareng nyaman di hati. Ngaji bareng di TPRI nyaman di hati. Ada 3 hal mengapa manusia itu mengeluh. Pertama, tidak pandai mencukupkan apa yang ada. Ya. Bahwa sesungguhnya kalau kebutuhan itu dapat dipenuhi, itu sudah bahagia. Ya. Contoh, Allah memberikan kepada kita organ tubuh untuk dapat dipakai berusaha. Ya. Maka apabila hasil usaha itu tidak seperti yang didapatkan orang lalu kita merasa kurang, jangan mengeluh. Kenapa? Sumbernya dari kita. Bekerjalah sekuat tenaga, bekerjalah sedaya upaya, bekerjalah sedaya biaya. Ini sudah saya sampaikan dalam seminar. Kalau sekuat tenaga, berapalah tenaga kita? Maka jangan mengeluh dibandingkan dengan orang yang bekerja sekuat daya, yaitu menggunakan tenaga-tenaga yang dengan itu bisa lebih banyak dikerjakan, bisa lebih luas dilaksanakan. Lalu ada lagi bekerja sekuat daya biaya. Ini adalah para pemodal, yaitu para kapitalis yang mampu menggunakan biaya untuk itu. Sehingga di zaman yang serba digital ini, kita dengan ujung jari bisa berkomunikasi. Demikian juga seorang yang tenaganya hanya terbatas dengan tangan yang 2 ini, kan tidak mungkin mengangkat 100 kilo. Tapi kalau dia mampu menciptakan teknologi dengan ilmunya, dia pencet saja tombol lifter, akan terangkat 300 kilogram. Maka berupayalah terus untuk mampu hidup di segala zaman. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jangan zaman kita orang tua jangan bilang, oh kalau mama dulu ke sekolah jalan kaki. Dibilang anak itu nasib mama lah jalan kaki dulu. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Ini zaman digital. Ini zaman di mana-mana orang menggunakan teknologi. Maka di sini teknologi kita gunakan. Itu 47 komputer ada di laboratorium kita. Komunikasi mereka dengan menggunakan podcast, mereka bisa komunikasi. Kenapa? Perlu kita hidup sesuai dengan perkembangan zaman, zaman iptek. Jadi imtak, iman dan takwa, iptek harus seimbang supaya tidak mengeluh. Kalau ada orang yang berhasil lebih bagus dari kita, jangan mengeluh. Kenapa? Kita harus melakukan lompatan-lompatan untuk mengejar itu, gunakan teknologi. Nah, akan hanya karena tidak cukup, Islam memberikan solusi. Kalau memang tidak cukup kita makan sebulan dengan pendapatan suami, puasalah Senin Kemis. Kan sudah 1 hari 8 bulan, 1 bulan kan 8 hari. Senin Kemis berapa? 8. Terus hari Minggu undangan. Sudah 12 kan? Nah, sudah. Udah lumayan kan? Nanti ibu-ibunya puasa, suaminya nggak puasa Bu ya? Ya, jadi jangan pernah mengeluh dikarenakan ketidakcukupan itu ada solusi. Puasa kita. Ya. Tapi tidak berarti kita harus pasif, kita harus aktif. Ya. Nah untuk Ananda tadi ya di pesantren ini, pesantren Baitul Musafir Al-Amir sudah duduk di kelas, sekarang kelas 9. Alhamdulillah ya. Ini sudah hafal berapa juz? Yang keras sedikit, pakai mic. Pakai mic. Berapa? 12 juz. Alhamdulillah. Yang ditanyakan, apa bedanya budiman dengan dermawan? Barusan saya jelaskan tadi itu kan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu surah Ali Imran ayat 134 itu memberikan kepada kita informasi orang yang mampu berbagi itu kalau dalam keadaan lapang itu alladzina yunfiquna fis sarra. Kalau dalam keadaan sempit fid darra, darurat. Kalau kita punya makanan pas-pasan tapi mampu berbagi macam kita di pesantren ini. Kalau makanan itu sedikit, bagilah. Kalau umpamanya di komplek pesantren ini ada 67 pohon mangga, 32 pohon kelengkeng, 24 pohon metoa. Udah pernah kalian ambil buahnya? Udah berbuah ya? Sudah? Udah?
Udah kalau sedikit bagi. Banyak, iya. Yang sedikit dibagi itu kita budiman. Iya. Kalau banyak dibagi rata itu namanya dermawan. Jadi ingat kata kuncinya, sedikit pun mampu berbagi itu budiman. Iya. Kalau banyak kita berbagi itu dermawan. Maka orang Melayu mengatakan burung pipit bersangkar di balik rumah. Walaupun sedikit sama sedikit asal sama mulut kita mengunyah. Jadi roti satu pun dibagi dua. Jangan nunggu dua baru dibagi. Akan timbul nanti rasa serakah itu. Iya. Nah, gitu ya kuncinya. Sedikit berbagi, budiman. Iya. Banyak berbagi, dermawan. Pilih mana? Ya tentunya kita pilih dermawan. Kalau mampu kita mencari yang lebih banyak. Gitu Bunda ya. Terima kasih. Kalau orang Medan ada Buya, banyak sama berbagi, sedikit dipada-padai. Kalau Betul tak juga ada, itu. ya parah kali. Itu. Baik, luar biasa. Dua penanya, insya Allah sudah mewakili sementara dari Masjid Taklim ini. Kita akan lebih nanti jauh lagi untuk membahas keutamaan bersyukur dan kerugian mengeluh. Namun kita akan break sebentar untuk menyaksikan pesan-pesan berikut ini. Masih ngaji bareng di TVRI. Nyaman ya. Ngaji bareng di TVRI. Di TVRI. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada dan ibu-ibu serta santri-santriwati dari Majelis Taklim yang hadir hari ini luar biasa. Kita sudah mendengarkan dua penanya. Nanti insya Allah kita akan berkesempatan untuk penanya berikutnya. Namun kita akan dengarkan tambahan penjelasan dari Buya tentang topik kita di hari ini. Silakan. Baik Ustaz Syarial dan pemirsa, kalau kita mengeluh, akibatnya ada 5. 1, mendatangkan iri. Mendatangkan rasa iri. Yang kedua, menimbulkan penyakit hati. Yang ketiga, menghilangkan keberkahan. Yang keempat, mempercepat tua, mencepat keriput wajahnya karena selalu cemberut. Yang kelima, kawan-kawan jauh dari kita, jadi renggang dalam persahabatan. Nah kalau kita bersyukur, hati selalu gembira, wajah bastun wajuhun, ceria. Yang kedua, rezeki bertambah, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, rezekimu tambah kata Allah. Kalau kamu kufur, rezekimu menjadi balas sama kamu. Yang ketiga, memperlambat tua atau awet muda, ya. Yang ketiga, yang keempat, banyak sahabat karena kita suka berbagi. Kawan suka sama kita. Kalau datang disayang, kalau hilang dicari, kalau tidak ada dikenang. Yang kelima, berjiwa optimis, tidak sinis dan tidak pesimis. Nah, itu keuntungan kita bersyukur. Begitu Pak Ustaz Syarial. Alhamdulillah, harus ada take and give ya. Tidak hanya menerima aja, ya, memberi walaupun dalam keadaan suasana sempit sekalipun ya. Seperti tadi kita bahas di surah surah apa tadi Bu yang 134 tadi Bu ya? Surah Al-Imran Bu ya? Iya, Al-Imran 134. Ya, dalam suasana sempit pun juga kita harus memberikan berbagi. Nah, luar biasa. Kemudian tadi Bu yang menambahkan Ibu tadi Bu ya, sifat qanaah itu juga perlu buat bagi kita ya. Tidak merasa kurang. Dalam suasana yang begitu luar biasa sama kita ini ya. Bagaimana kesulitan hidup, namun kita tetap berusaha untuk memberikan bantuan dan lain sebagainya kepada pasangan kita di rumah tangga. Ya masih ngaji bareng di TVRI. Nyaman. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Baik, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zayana Hayati dari Madrasah Aliyah Darul Azhariyun, Pondok Pesantren Tasawuf dan Tahfizul Quran Baitul Mustaghfirin Al-Amir. Izin bertanya Bu ya, bersyukur itu bagaimana caranya Bu ya? Syukran Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, kita lanjut penanya berikutnya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nurmala dari Majelis Taklim Zikir Ajikra. Tazkira. Izin bertanya Bu ya. Dengan keadaan ekonomi yang kita sulit ini ya, yang sekarang ini kita alami ya Bu ya. Gimana caranya
apa rahasianya agar tampak kita tetap awet muda, Buya? Seperti itulah pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua penanyaan ini Buya. Tadi dari ananda kita ya, dari santriwati kita di sini, bagaimana cara kita bersyukur ya. Mungkin kalau nanti nggak ada kiriman dari rumah tetap bersyukur ya. Nah, kemudian bagaimana Ibu tadi supaya tetap awet muda Buya dengan bagaimana supaya tetap tampil fresh dalam suasana yang sesulit ini Buya. Apa dulu Buya? Tentu saja para pemirsa yang sangat cinta dengan acara ngaji bareng masih di layar kaca ya. Ini sangat penting. Apalagi yang bertanya ini santri, bahwa bersyukur itu ada 3. Pertama, bersyukur dengan ilmu. Yakni mengetahui bahwa apa yang ada ini semua adalah milik Allah, kita hanya diberi hak pinjam pakai. Jadi kata kuncinya, semua ini milik Allah. Kita hanya diberi hak pinjam pakai. Kalau namanya pakai, setelah dipakai, kita berterima kasih. Kalau namanya pinjam, diambil lagi oleh yang meminjamkan, kita kembalikan. Alhamdulillah. Jadi secara ilmu kita tahu semua ini milik Allah, bukan milik kita. Bahkan jiwa raga ini bukan milik kita. Yang kedua, bersyukur itu ialah menerima apa adanya untuk digunakan sebagaimana maksud si pemberi. Allah memberikan kepada kita organ tubuh yang lengkap ini, kaki untuk berdiri supaya bisa menyembah Allah dalam sholat. Contoh, mulut dengan organnya, ada lidah, ada gigi, untuk digunakan bicara yang baik-baik. Mangkana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan berkata yang baik, benar, bagus, kalau tidak diam. Allah beri mata, kita gunakan untuk fungsi utamanya apa? Melihat alam ciptaan. Melihat alam ciptaan Allah, baik alam yang kauniyah maupun qauliyah. Qauliyah itulah Al-Quran yang dibaca tiap hari, yang kalian hafal tiap hari. Makanya Buya sediakan masjid terapung supaya lebih nyaman kan di situ. Menggunakan apa yang diberikan Allah untuk apa yang semestinya menurut kehendak Allah. Jangan kaki digunakan tapi untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Menyepak, menendang, apalagi misalnya durhaka kepada orang tua seperti dikatakan oleh Ahza tadi. Nah, yang ketiga bersyukur itu ialah mampu berbagi ketika ada orang yang membutuhkan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi intinya tahu itu dari Allah, digunakan untuk apa yang disuruh Allah. Ketiga, berbagi kepada sesama. Maka dalam Islam itu ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada hibah, ada hadiah. Itu ya, bersyukur. Nah, kalau prakteknya nanti bersyukur bisa dengan ucapan. Alhamdulillah. Bisa dengan perbuatan, berbagi. Bisa dengan hati, itu prakteknya. Tadi teorinya, prakteknya dengan hati kita bersyukur dengan apa yang ada. Tidak cemburu kepada orang lain, tidak mengeluh. Nah, kalau dengan perbuatan kita gunakan di jalan yang diridai Allah SWT. Ada syukur dengan ucapan, Alhamdulillah wa syukurillah. Nah tadi satu lagi ibu yang bertanya, Ibu Nurmala, bagaimana tetap awet muda? Tetap awet muda. Almarhum Kiai Haji Jun Amjad pernah berceramah dan kami bersahabat. Semoga lapang kuburnya. Dia bilang kita kalau mau gembira, bahagia, walaupun di rumah itu sayuran itu cuman bayam, tapi kita ketika ditanya orang, tadi makan apa? Kok nampaknya senang sekali? Oh, ayam. Ayam. Padahal maksudnya ayam. Bayam. Kedengarannya ayam. Bayam. Terus ambil congkel gigi kayak selilitan gitu. Nah, jadi hiburlah diri sendiri dengan apa yang ada. Maka kata MH Ainun Najib juga sahabat saya, kita boleh berkhayal untuk sesuatu yang membuat kita gembira. Kadang-kadang menjadi sesuatu yang nyata kalau kita mampu bermakrifat. Batu bisa jadi roti? Nggak mungkin. Dalam mimpi bisa. Kalau dibayangkan bisa. Bisa. Waliullah bisa menjadikan batu itu emas. Emas dijual bisa beli roti. Tapi tidak boleh hidup menghayal. Tapi bercita-cita itu penting. Sehingga apa yang ada itu
kita syukuri dengan merasakan ini cukup untuk saya. Kalau kita minum air tanpa gula, rasakan saja manis. Kenapa? Ya alhamdulillah saya masih bisa minum, orang lain tidak bisa minum. Gitu ya. Jadi bukan mengkamuflase diri, tapi mensyukuri apa yang ada, lalu kita merasa nikmat dengan apa yang ada itu. Baik. Ya. Ya, izin juga Buya tadi menambahkan pertanyaan dari santriwati kita tadi tentang apa yang Buya bilang semua adalah milik Allah. Iya. Kita hanya meminjam aja. Iya. Termasuk kita dalam beberapa hari ini, ibu-ibu dan santri-santriwati sekalian, bahwa Iya. kita di Kota Medan dan Deli Serdang khususnya Sumatera Utara, sebagian besar saudara-saudara kita tertimpa musibah dengan Iya, banjir, kita doakan kehilangan mereka sabar. harta benda dan sebagainya, Iya. jiwa dan raga. Allah menguji kita, hamba-hamba yang beriman seperti di surah Al-Baqarah, ya, di Al-Quran, Iya, bagaimana kita diuji dengan kehilangan harta benda, kehilangan saudara-saudara yang kita cintai. Semoga kita doakan, ya, saudara-saudara kita yang tertimpa musibah tetap diberikan kesabaran, ketabahan, dan kekuatan untuk bangkit kembali. Termasuk ini tetangga kita pesantren Darussalam juga dapat musibah. Dapat musibah, Bu, ya. Kita doakan mereka tetap mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat. Ya. Ya, amin. Dan kita doakan kita tetap mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa TPR Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan kesimpulan yang dapat kita ambil, kita petik dari ngaji bareng di hari ini dengan topik keutamaan bersyukur dan kerugian mengeluh. Tafadhol, Bu, ya. Pemirsa yang berbahagia, tidak terasa hampir 1 jam sudah kita bersama-sama di layar kaca ini dengan tema kunci bahagia, jangan mengeluh dan bersyukur. Pertama, bersyukur itu adalah ungkapan rasa yang didasarkan kepada iman yang saya katakan tadi. Kita menyadari semua milik Allah, apa yang diberikannya kepada kita, itulah sebenarnya yang kita butuhkan. Tapi kita suka mengikuti keinginan. Jangan ingini sesuatu yang tidak mungkin, nanti engkau kecewa. Yang kedua, jangan mengeluh. Kenapa? Mengeluh juga tidak akan mengubah keadaan. Tapi terimalah apa yang ada, lalu kelolalah sesuai dengan ilmu dan kemampuanmu, sehingga air putih diminum terasa madu, terasa susu. Ketika kita makan nasi hanya dengan sayur biasa, terasa seperti dengan gulai ayam. Yang penting adalah rasa syukur dan rasa bahagia. Jangan mengeluh dan tetaplah bersyukur. Kalau kita selalu bersyukur, wajah tampak ceria dan insya Allah akan awet muda. Terima kasih. Ya, dan jangan lupa kalau tetap awet muda kita nanti agak repot juga. Ya, sesuai dengan usia kita. Ya, Masya Allah. Masih ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman ya. Nah, pemirsa TVR Sumatera Utara dimanapun Anda berada, dan juga wabil khusus ibu-ibu dan santri-santriwati dari 2 majelis taklim yang berbahagia, dari Majelis Taklim Tazkirah Sumatera Utara dan Majelis Taklim dari Pondok Pesantren Baitul Mustafirin Al-Amir. Tanpa terasa hampir 60 menit kita bersama. Tentunya banyak yang kita ambil manfaat dari pertemuan kita hari ini. Semoga insya Allah rasa syukur kita tetap terpatri dalam hati. Kemudian rasa mengeluh kita akan buang jauh-jauh. Insya Allah hidup bahagia dunia wal akhirat akan dapat kita gapai. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Sahrial Pairun bersama kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dari pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian dari ibu-ibu dari Majelis Taklim yang hadir sini, kemudian santri-santriwati, dan tetap semangat untuk belajar, menggali ilmu-ilmu yang luar biasa di Pondok Pesantren Baitul Mustafirin Al-Amir ini. Semoga insya Allah kita doakan bersama anak-anak kita semua ini insya Allah menjadi generasi-generasi muda yang Qur'ani, yang berilmu, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dari Pondok Pesantren Baitul Mustafirin Al-Amir, Pasar 2 Timur, Bandar Kelapa Deli Serdang, kami ucapkan terima kasih, dan insya Allah kita akan berjumpa di lain waktu. Kalau ada kayu yang basah, tolong panggangkan di bara api. Kalau ada waktu dan langkah, kita bisa kembali di acara ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.
Rabbana